Selamat datang di dunia Grand Blue, di mana kita bisa lihat indahnya lautan, indahnya menyelam, indahnya mataku. Dia ini namanya Yori, maba yang baru pindah ke tempat saudaranya yang punya toko diving. Sekilas nggak ada yang aneh, kok cuman begitu tokonya dibuka, salah masuk, napas dulu, Pamannya bilang ini tuh base camp klub diving, tapi kalau isinya beginian, digerunda yo. Dua orang ini namanya Tokita sama Kotobuki, petinggi di klub diving. Dan pas tahu Yori adalah maba, mangsa baru, sini lu maba. Yori langsung dikejar sama mereka buat diajak masuk klub. Ngeri sih anjir. Akhirnya dia berhasil ketangkap. Katanya mereka tuh habis main sweet, nggak telanjang juga go. Yori lanjut ngebantuin Kotobuki ngeberesin peralatan diving. Kotobuki senang banget Yori mau gabung ke klub. Kelihatan dari mukanya sih, maksud El, buruan daftar, ogah bangsa. Alasannya Yori nggak mau sih gara-gara nggak bisa renang. Cuman dia sedikit tertarik pas Kotobuki nyaranin Yori buat keluar dari zona nyaman. Gak jauh dari sana mereka ketemu sama Nanaka, saudaranya Yori nih. Nanaka nanya Yori daftar ke klub diving nggak? Dijawabnya sih nggak, soalnya dulu Yori lulusan dari sekolah cowok. Ditambah lagi ngeliat kelakuan senior-seniornya, makin nggak mau lah dia. Meskipun Yori nolak-nolak terus, Tokita sama Kotobuki tetap maksa dia. Ngerayu biar Yori mau coba hal baru. Sin pindah ke adiknya Nanaka yang namanya Chisa. Dia juga dapat kabar kalau Yori mau dateng. Jadi inget masa lalu deh. Cuman semua itu buyar pas lihat Yori ikutan sableng. Mantap anjir. Sabar ya mbak, langsung hilang lah harga diri Yori di mata Chisa. Yori nyesal udah terlibat sama orang-orang aneh. Kalau ngomongin aneh, Nanaka juga sebenarnya sih. Dia tuh suka banget sama adiknya. Sepertinya kenormalan belum ditemukan di sini. Udah selesai pesta, anggota yang lain mau pada pulang nih. Tapi Yori diajakin buat pesta lanjutan. Dia alibi mau ada ospek kampus besok pagi, cuma tuh kita sama Kotobuki bilang jangan khawatir. Soalnya Yori bakal diajak party sampai pagi dan langsung ada di depan kampus. Nggak telat kan? Nenekmu nggak telat. Akhirnya sih dia tetap masuk kampus. Pede aja dulu ya kan. Di seberang tempat bangkunya ada cowok yang kelihatan keren. Cuman sayang nih, dia tuh wibu. Mereka saling tatap-tatapan, gak mau deket-deket satu sama lain. Terus pengenalan kampus selesai. Yori nyapa Chisa biar ada teman, tapi dia malah ngejauh soalnya malu ngeliat Yori. Sopankah begitu kawan? Yori terus ngikutin Chisa sampai berani loh minjem baju punya dia. Akhirnya Chisa ngelapor lagi diikutin sama orang aneh. Ikut ke kantor yuk. Untung aja Yori sempet kabur. Tiba-tiba cowok tadi ngedeketin Yori. BTW namanya tuh Kohei. Kohei mau aja ngebantuin, cuman begitu ngedenger Yori mau ngambil baju Chisa, Pak Polisi. Wanj. Permintaan terakhir nih, Yori minjem bajunya Kohei, yang jadinya bikin dia kabur lagi soalnya dihajar. Gak jauh dari sana ada Nanaka sama Kotobuki yang lagi open daftar klub. Kotobuki mau minjemin baju asalkan dia bisa bawa maba buat daftar. Targetnya jelas Kohei dong. Dibilang sih mau diajak daftar klub yang penuh sama cewek, tapi kenyataannya, halo, Yori bangsa. Indahnya dunia. Acara penyambutan anggota baru dimulai. Yori mintanya teh aja sih. Cuman kalau dilihat dari racikannya, ini risky gue. Apalagi api bisa nyala di tehnya. Berhubung Yori tetap nggak mau, dikasihlah dia air putih yang bisa ada apinya juga. Ini bukan aqua, anjay aku bohong. Kalau anggota yang lainnya sih langsung gaskeun. Yori diem-diem kabur dan ketemu sama Chisa. Ternyata saudaranya ini juga ikutan klub diving. Yori masih bilang nggak mau ikut, cuman kayaknya nggak bakal bisa kabur dari mereka. Ke bawah suasana deh dia. Ada orang baik yang ngasih air putih, yang lagi-lagi bisa ada apinya. Bang mulu anjay. Ternyata Kohei sengaja pengen bikin Yori tepar sebagai syarat dibolehin kabur dari klub ini. Yori juga ngerasa bersalah, dia gantian ngasih teh buat Kohei yang pasti ada apinya. Anak bagong, anak babi. Supaya nggak pada berantem, Tokita nyaranin mereka tanding ala klub diving, yaitu main tahan tawa. Yang kalah harus minum. Yori kayaknya bisa tahan deh, cuman pas Kohei cerita kalau dia tuh mantan wibu, ngabrut juga. Ujung-ujungnya nggak ada yang bener. Pestanya udah selesai dan Yori bisa juga pulang ke toko. Sekarang dia disambut dengan normal. Makan-makan bareng lah. Yori diajakin lagi pesta nanti malam tapi ditolak sama dia. Tahu klub apa nggak ini woi? Klub diving kan? Yori beneran nggak bisa pergi soalnya semenjak datang dia aja nggak tahu kamar dia di mana. Padahal pestanya malam ini bakal bareng universitas cewek. Langsung mohon-mohon deh Yori supaya dibolehin pergi. Cuman pertama-tama mending Yori ngecek dulu kamarnya. Buat nunjukin ke Nanaka kalau dia tuh cowok dewasa yang bertanggung jawab, Yori harus ngedekor kamarnya biar kelihatan meyakinkan. Tokita sama Kotobuki mau ngebantuin dan hasilnya full sensor masih. Chisa yang mau ngasih perabotan juga ngelihat kelakuan mereka dan inilah hasilnya. Yori udah nggak percaya sama seniornya, cuman mereka masih dikasih kesempatan soalnya Yori disogok sama video edukasi. Sementara itu dia keluar dulu buat klarifikasi. Nanaka bilang no problemo soalnya udah curhat sama temennya. Nama baik gue jir. Yori semakin panik waktu sadar ada Kohei di belakang dia. Ternyata kamarnya dibikin jadi kamar wibu. Yori mintanya kamar dia tuh kebalikan dari kamar yang sekarang. Kohei langsung ngerti. Akhirnya mereka dibiarin ngedekor kamar lagi sedangkan Yori
dipanggil sama saudaranya. Dan pas dia balik lagi ke kamar, emang kebalikannya sih. Otak lu gua balikin. Nanaka datang lagi buat ngecek. Nggak dibolehin masuk tapi kedengeran suara video edukasi versi cowok yang bikin Nanaka makin salah paham. Sekarang Iori ngamuk berat. Dia pengen kamarnya disukain sama Nanaka, yang artinya semua gambar di sini diganti sama fotonya Chisa. Semuanya dia lakuin biar bisa ikut pesta malam nanti, yang padahal diundur nih. Diundur. Udah usahanya sia-sia. Chisa juga ngeliat kamar Iori yang penuh sama foto dia. Alhasil Iori dipindahin ke kamar terpencil. Terus hari ini mereka mau pertemuan klub renang buat pemula. Baru ada 3 orang. Kohei mau datang soalnya dibilang bakal ada artis dari anime kesukaan dia yang mampir ke toko. Kenyataannya nggak gitu sih. Nangis deh Kohei. Cuman emang bener artis-artis suka datang. Baju selamnya aja ada di belakang. Boleh lihat? Pelanggaran. Karena Iori belum bisa berenang, mereka latihan di kolam dulu. Pertama-tama dia harus belajar buka mata di dalam air. Cukup susah sih. Jadinya Iori dikasih kacamata. Kayaknya sekarang bakal bisa buka mata dan nemuin keajaiban bawah laut. Banyak ular dan rumput laut. Kotobuki ngasih ide lain biar Iori terbiasa, yaitu anggap kolamnya sebagai bak mandi. Tapi gara-gara saking PW-nya nih, Chisa ngeliat Iori dengan tatapan kasihan. Iori udah bener-bener gak ada harga dirinya. Dia juga jadi gak bersemangat lagi sama nyelam. Chisa ngedenger itu. Beres latihannya selesai, Iori diajak Nanaka ke akuarium. Katanya tempat ini tempatnya Chisa kerja part-time. Makanya mereka dibolehin masuk meskipun akuariumnya lagi tutup. Tujuannya Nanaka ngajak Iori sih buat tunjukin dunia di bawah air tuh bener-bener indah. Bener-bener menakjubkan. Ternyata yang minta Iori dibawa ke akuarium tuh Chisa. Biar Iori punya motivasi lagi buat ikutan nyelam. Usahanya berhasil. Sekali lagi Iori mau belajar jadi penyelam. Dan sebagai tanda terima kasih, Chisa dikasih hadiah gantungan kura-kura deh. Besoknya Iori dapat kejutan nih. Dia disuruh pakai seragam cewek sedangkan Kohei seragam cowok. Katanya ini demi klub diving. Peralatan diving kan pada mahal, makanya mereka butuh duit yang banyak. Iori sama Kohei diminta buat ikut kontes di festival biar dapat uang hadiahnya. Mereka terus dipaksa meski nggak mau. Cuman buat sekarang Iori sama Kohei diajak buat latihan nyelam di laut. Pakai peralatan lengkap. Jangan takut nyelam deh soalnya udah pakai tabung oksigen juga. Tetap susah buat Iori. Tapi dia keingetan sama pemandangan indah di akuarium kemarin. Kotobuki juga bilang jangan khawatir. Alhasil pas nyoba nyelam lagi, Iori bisa nahan nafas dan ngerasain indahnya bawah laut. Dia langsung nyampein kekagumannya ke Chisa. Ini salah satu momen dimana Iori nikmatin serunya nyoba hal baru. Dan karena itu, dia juga diminta buat nyoba hal baru lainnya, yaitu pakai seragam cewek. Gara-gara minum kemarin malam, kepalanya jadi pusing nih. Tapi yang bikin dia bingung, kok ada cewek di kamarnya? Ada makhluk astral lainnya juga sih. Kata senior-senior, dia ini namanya Azusa. Mbaknya bebas banget deh. Pokoknya bakal nyesel sendiri kalau nganggap dia tuh cewek. Siangnya mereka ngumpul-ngumpul sambil ngomongin buat festival nanti. Iori sama Kohei pengen bikin Chisa ikut serta ke kontesnya juga. Biar mereka nggak jadi ikutan, bakal susah kalau minta Chisa langsung. Makanya mereka mau cekokin pakai minuman biar Chisa mau ikut festival gantiin mereka. Berasap gitu jir minumannya. Sayangnya nggak segampang itu. Azusa juga sering ngegangguin rencana mereka. Iori bikin minuman baru tapi ketahuan sama Chisa yang ngira mereka bikin minuman buat Azusa. Jadi minumannya dikasihin ke Kohei. Terpaksa bro. Makan nih terpaksa. Ngomongin Azusa, dia ini temannya Nanaka yang pernah dicurhatin sampai nganggap Iori sama Kohei itu saling suka. Dan ternyata Azusa juga bisa jalan sama yang mana aja. Iori sama Kohei ngelanjutin rencana mereka yang sayangnya terus-terusan gagal. Malahan ketahuan sama Azusa. Akhirnya mereka minta Chisa buat daftar kontes festival terang-terangan. Mau melas gimana juga, Chisa nggak bakal mau tampil di depan banyak orang. Ya terpaksa deh Iori sama Kohei tetap ikut serta. Cuman Azusa sama Nanaka ngebujuk Chisa nih. Teman-teman di klub diving percaya kalau Chisa bisa menang. Makanya minta dia ikut serta. Jadinya Chisa setuju asalkan Iori sama Kohei tetap ikut serta. Lah, kok gitu? Lu pakai baju cewek ya? Ogah lu aja. Akrab banget ya. Nggak kerasa dimulai juga nih festivalnya. Mereka jaga stand dulu. Lumayan nambah kas dikit-dikit. Di seberang stand mereka ada stand klub tenis yang populer di kalangan cewek-cewek. Pada tampan ya guys ya. Nggak lama kemudian Azusa ngajak Iori keliling. Biar bisa ngegibahin kesukaan mereka. Nanya Iori tipe cowoknya kayak gimana sih? Azusa bilang tipe ceweknya dia tuh yang kayak Nanaka. Salah pahamnya udah parah banget sih. Iori udah nggak bisa ngaku kalau Azusa terbuka gini. Malahan sampai Iori disuruh jaga stand berduaan sama Kohei biar makin deket. Untungnya cepet ganti shift sih, tapi mereka diajak senior-senior buat nongkrong sama klub rugby. Sementara itu Azusa sama Chisa yang lagi jaga stand digangguin sama klub tenis. Cuman langsung ditolongin sama duo ini yang berhasil kabur. Jadi pada pergi deh. Sekarang ganti shift lagi. Supaya Azusa nggak makin salah paham, Iori mohon-mohon biar bareng Chisa. Mereka terus kerja sampai nggak kerasa udah jamnya Chisa buat persiapan kontes. Semuanya pada ngumpul deket panggung. Ada yang tampil jadi bidadari nih. Bidadari matamu. Ternyata dia anggota klub tenis. Nggak lama kemudian gilirannya Chisa tampil. Mukanya galak banget. Padahal sih Chisa gugup nggak ketolong. Biar lebih ekspresif yang
lainnya punya banyak rencana, dari bikin muka jelek sampai ngedukung sepenuh hati. Ekspresif sih. Rencana terakhir mereka mau ngelempar bola biaroknya Cisa ke angkat. Bilangnya mau ngelempar barengan, tapi ternyata yang lemparnya Iori sendiri. Mana Cisa marah banget lagi. Alhasil Iori sama Kohei harus kabur dari dia. Tiba-tiba mereka ketahuan sama si bidadari yang ngajakin buat jadian. Semoga langgeng ya. Mau kemana bang? Akhirnya si bidadari pergi gara-gara ditolak dan balik lagi ke base camp. Ketangkep deh Iori sama Cisa. Disuruh minum ya. Iya deh diminum. Buset 2 liter. Waktu lagi ribut-ribut Azusa datang nih. Dia cerita barusan digangguin sama klub tenis. Biar dibiarin pergi, Azusa minta si ketua klub tenis buat daftar di kontes. Cuman Azusa kabur pas dia lagi daftar. Terus Iori sama Kohei keluar buat beli minum. Ada si bidadari di sana. Biarpun rupanya meragukan, nggak tahu manusia jadi-jadian atau apa gitu kan. Sebenarnya hidup dia cukup sedih. Si bidadari yang namanya Aina ini jadi bahan candaannya klub tenis. Wajar sih mbak, Aina sampai disuruh pulang gara-gara mereka udah puas ketawa. Iori sama Kohei terharu ngeliat itu. Supaya nggak makin sedih, mereka bakal ngeliatin pertunjukan yang pantas disebut bahan candaan. Nggak lama kemudian kontes yang bagian cowok dimulai juga. Sesuai dugaan sih, si ketua klub tenis populer di kalangan cewek-cewek dilanjut sama Kohei nih yang kelihatan sebagai cowok kalem. Tiba-tiba dia ngajak Azusa pacaran. Minta jangan mau pacaran sama ketua klub tenis. Lawannya nggak mau ngalah dong. Azusa milih si ketua klub tenis nih. Ngerasa udah menang lagi, tapi Kohei malah ketawa soalnya Azusa tadi adalah Iori. Ini adalah jebakan buat bikin malu si ketua klub tenis. Aku diajakin pacaran. Yang langgeng yo. Rencana mereka sukses besar. Barulah yang gini tuh disebut candaan. Kontes festivalnya dimenangin sama Cisa dan Iori. Pas lagi pesta-pesta, Aina datang ke tempat mereka buat bilang terima kasih. Gara-gara Aina deket-deket sama Iori dan Kohei, Cisa jadi kesel sendiri. Bisa-bisanya mereka senang-senang sama cewek lain padahal dia berjuang buat mereka. Alhasil pas hari penyerahan hadiah, Cisa bilang dia tuh pacaran sama Iori. Malah tidur elah. Pernyataannya bikin murid-murid di angkatan mereka jadi kesel sama Iori. Bikin dia dimusuhin sama seangkatan. Mau nanya kenapa pada marah? Bacot anjir. Jahat anjir. Kayaknya dia nggak bakal bisa selamat. Cuman aneh nih, Cisa yang asalnya judes sama Iori malah jadi baik banget. Pandangan seangkatannya makin ganas dong. Iori nanya ke Cisa sebenarnya ada apa, tapi sambil masang muka polos, Cisa bilang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada surat ancaman yang nyuruh mereka buat putus, tapi Cisa langsung kabur. Iori ngerti nih dia lagi dijebak. Kohei sadar dia nggak ada hubungannya, cuman dia difitnah jadi pacarnya Azusa. Temen bangsa. Diincarlah mereka. Nggak lama kemudian datang teman sekelas yang namanya Nojima sama Yamamoto. Mereka nanya ilmu apa sih sampai buat juinguan kayak mereka bisa dapat pacar, tapi emang nggak pakai apa-apa kok, kan namanya juga dijebak. Alhasil Iori sama Kohei mau diajakin main petak umpet. Cuman kok mukanya serem ya, pada bawa cangkul lagi. Supaya nggak dikubur hidup-hidup, mereka bilang sebenarnya udah nyiapin acara kencan bareng. Yang padahal bohong sih. Pada minta bantuan ke Azusa lah buat dikenalin ke teman-temannya, soalnya pasti Cisa nggak mau bantu. Sama Azusa dikenalin sih ini cewek, Homina. Yang sebenarnya dia adalah Aina tanpa make up. Nantinya Aina bakal bawa teman-temannya ke kencan bareng. Bakal bener nggak bro? Nggak tahu bro. Terus Iori sama Kohei ngejemput teman-teman mereka. Sebelum masuk nih, mereka mau bikin kode pakai sumpit cewek mana yang mereka incer, biar nggak rebutan. Dan begitu masuk ke dalam, hai abang-abang, semuanya langsung mundur kecuali si Yamamoto. Saking lamanya ngejomblo, dia pengen dapetin cewek hari ini meski bentukannya kayak Dako-chan. Walau si cewek bilang hobinya tuh nyeblak sama love language-nya physical attack, Yamamoto tetap senyum. Kalau udah gini sih, yang lainnya bakal ngedukung Yamamoto buat dapet pacar. Terharu banget dia. Katanya buat bikin kencannya sukses, Aina udah dandan sepenuh hati. Nggak lama berselang, pesanan mereka datang. Cewek-cewek pada selfie dulu dan nggak sengaja foto mereka tanpa make up kelihatan. Cantik jir. Pada ganti haluan deh, mereka nggak lagi bantuin Yamamoto. Semuanya ngincer cewek yang sama, termasuk Kohei yang tahu ada wibu di antara cewek-cewek ini. Malahan Kohei sampai bilang Yuri tuh udah punya pacar. Hal tabu buat diucapin di acara kencan bareng. Akhirnya kencannya beres tanpa ada yang jadian. Duit mereka juga habis buat ngejajanin cewek-cewek. Tapi yang bikin mereka sakit hati, cewek-cewek bilang cowok-cowok tuh kayak kebun binatang. Ngaca gue. Kalau ngomongin teman seangkatannya Iori, wah mengenaskan sih. Misalnya pas ujian di kampus, bukannya pada belajar, malah sibuk nyiapin contekan. Bikin contekan di botol minum atau tempat pensil, disuruh dimasukin ke tas, contekan diselipin di tangan, nggak kebaca gara-gara keringet. Dan pas contekannya ketahuan sama dosen, yang lain ngorbanin temennya. Alhasil semua pada remet. Balik dari kampus, mereka semua mau ke rumah Iori. Cek and recheck kan, bener nggak nih Iori sama Cisa tuh pacaran? Cuman bisa mati nih Iori kalau ketahuan serumah sama ciwi-ciwi cinti. Sebelum
teman-temannya nyampe, dia minta Nanaka buat sembunyi. Seenggaknya sampai pada pulang, untung aja mau kerja sama. Tapi pas mereka semua masuk ke kamar, ada benda pusaka punya wanita, malahan ada lipstik sama seragam cewek juga. Yori bilangnya itu buat main game di klub diving. Teman-temannya jadi kasihan. Jangan-jangan Yori emang suka nyamar jadi cewek, Kak. Lanjut ke acara pesta. Katanya Yamamoto lihat bidadari nih pas keluar, yang ternyata dia lihat Nanaka. Kumata gila dia sampai mau ngajak nikah, cuman pas nyari keluar, lah bugil. Ternyata dia ketemu sama senior klub diving, dan pas lagi nenangin Yamamoto, tiba-tiba Chisa masuk. Yang lain terpelatuk, Yori dapat permak wajah. Besoknya mereka pindah tempat nih. Yamamoto penasaran kenapa dia nggak punya cewek. Lu burik, lu wibu, nyerah aja. Yori buru-buru minta maaf biar nggak disiksa kayak kemarin. BTW yang ini namanya Mitarai. Mereka baru ngeh nih Mitarai nggak ada di sini. Diteleponlah dia dan kedengeran suara cewek. Pada ngerti kan bro, eksekusi. Ternyata dia emang lagi berduaan. Sebelum bikin skandal, mereka diganggu sama para jomblo. Dikirimin video edukasi lagi. Kalau masih nekat lanjut, teman-temannya ganti username jadi cewek dan ngechat Mitarai. Yang akhirnya si cewek ninggalin dia, dan gara-gara terus ngejar, Mitarai dikasih tinju. Persatuan teman baik. Terus emang udah dasarnya baik kali ya. Mereka minta Yori buat ngerencanain kencan bareng lagi. Pastinya nggak bisa ditolak dong. Akal-akalannya Yori sekarang tuh ngejebak Chisa sama Aina buat ikutan main raja-rajaan. Nantinya mereka bakal disuruh buat ngenalin teman mereka ke gengnya Yori. Semuanya udah sekongkol buat main, termasuk Azusa yang mau jahilin Nanaka, dan Nanaka yang mau jahilin Chisa. Aturannya raja bakal nunjuk satu angka. Orang yang punya angkanya harus patuh ke perintah raja. Perintah-perintahnya aneh sih. Misalnya disuruh buka baju, udah biasa deng buat mereka. Dan pas giliran Kohei jadi raja, dia nyuruh nomor 4 buat ngenalin gengnya Yori ke teman-temannya dia. Sayangnya nomor 4 bukan angkanya cewek-cewek, tapi fatality. Janji nggak prot-prot, nggak cuma gengnya Yori aja. Teman-teman di klub diving udah pasti pada mendokusai. Tapi kalau ngomongin diving, senior-seniornya langsung jadi serius. Hari ini Yori sama Kohei dites gerakan-gerakan buat komunikasi pas nyelam. Stop, lihat ke bawah, nyelam ke sana. Kalau menurut Yori sih, stop, kamu mati. Makanya Yori mau nembak yang ngasih tandanya. Gara-gara ngawur, dia disuruh belajar dulu deh. Tiba-tiba datang Nanaka nanyain, bener nggak sih Yori jadian sama Chisa? Yori langsung ngasih tanda perlu bantuan. Biar belajarnya makin mantap, mereka langsung ngadain praktik. Yori kebagian bareng Chisa. Sifatnya yang judes ini berubah drastis pas lagi nyelam. Dia mastiin Yori bisa nikmatin kegiatan ini. Kegiatan menyelam yang akhirnya bisa dilakuin bareng teman-teman. Terus waktu junior pada ngomongin tempat diving, tiba-tiba para senior ngajakin mereka main tenis. Ini klub diving kan? Katanya klub tenis ngajakin tanding. Hadiahnya uang dari kontes festival kemarin. Yang tanding cuma mereka sih, tapi baru mulai sebentar aja atau kita sama Kotobuki udah megang jalan permainan. Cuman para supporter tiba-tiba pada tepar. Ternyata mereka dikasih minuman yang langsung bikin pingsan. Dua monster juga sempat nyicipin, dan buat ngebales itu minumannya dibalikin lagi ke klub tenis. Sportif ya guys ya. Tandingnya lanjut pakai pemain seadanya sampai akhirnya tiba nih giliran Yori sama Kohei. Nggak disangka-sangka Yori jago banget main tenisnya. Klub tenis aja kesusahan ngebalikin pukulan dia. Tapi pas bolanya sampai ke Wibu, dia malah mukul angin. Diincar terus lah Kohei. Kalau udah gini cuma ada satu cara buat menang. Siap ya bro? Oke. Heya! Wush, letak. Karena si Wibu pingsan, ganti pemain deh sama dua monster. Modar kita cu. Pertandingannya dimenangin sama klub diving. Dan ternyata nih para senior mau ngajak ke tempat diving yang tadi dilihat sama junior-junior pakai uang hadiah tanding. Cuman mereka masih perlu uang buat beli peralatan. Yori sama Kohei diajakin kita buat kerja sambilan. Tapi uang mereka langsung habis gara-gara dipakai pesta. Kerjanya juga nguras fisik banget. Beda dari Tokita, katanya Kotobuki kerja sebagai bartender. Gara-gara pada nggak percaya, mereka semua mampir ke tempat kerjanya. Emang beneran bartender sih, apalagi Kotobuki juga jago ngobrol sama para pelanggan. Yori sama Kohei sirik. Kebetulan pemilik barnya nawarin mereka buat nyoba jadi bartender. Gayanya sih kayak yang iya, tapi pas Aina mesen minuman yang namanya screwdriver, yap, gua tusuk lu. Buru-buru dibenerin dong sama mereka, tapi cuma diganti warna obengnya aja. Saling nyalahin lah mereka. Si pemilik bar penasaran nih hubungan Yori sama Kohei itu apaan sampai bisa sedekat itu. Dijawabnya ya sering telanjang bareng. Langsung grogi dong. Buat nenangin diri dia ngambil teh bikinan Kohei yang ternyata itu teh khas klub diving. Alhasil si pemilik klub tepar. Cuman gara-gara dibisikin Andre buat cepet bangun, ampun om, ujung-ujungnya mereka kerja yang lain sih dan bisa juga ngumpulin uang. Hari ini mereka ke tempat alat-alat diving. Banyak banget barang yang baru pertama kali dilihat. Kayak kail ini nih, tapi bukan gitu deh kayaknya. Aina kepikiran sama alat buat nafas yang buat barengan. Kelihatannya kan kayak ciuman gak langsung, cuman gara-gara alat nafasnya tuh digigit. Lebih tepat kalau bilang sikat gigi gantian. Bodoh ah, beda lagi sama Kohei yang nyembah baju selam ini. Katanya mirip banget sama kostum anime yang pemerannya tuh bocil Eiji. Yori minta cewek-cewek pakai bajunya nih dan Kohei nak meletup. Acara belanja-belanja hari ini selesai juga deh.
deh. Terus beberapa hari kemudian mereka sampai di tempat diving. Sekalian ikut ujian nyelam juga nanti di sini. Guk guk guk. Malu-maluin jir. Mereka beres-beres dulu nih. Berhubung badan senior segede toren oren semua, Yori atau Kohei harus tidur di lantai. Udah selesai naruh barang, mereka langsung otw pantai. Aina pengen bikin liburannya ini jadi kenangan berharga. Apalagi lautnya indah banget dan inilah kenangan berharganya. Kenangannya penuh sensor. Balik lagi ke Yori Kohei. Buat nentuin siapa yang tidur di lantai, mereka mau taruhan siapa duluan yang jatuh pas naik wisata air. Cisa diajak soalnya harus naik bertiga. Ternyata mereka sepemikiran nih pada ngasih minyak di tempat pegangan. Si anjing, si bang. Gara-gara susah pegangan, mereka cuma bisa ngandelin kaki buat bertahan. Lagi-lagi pada sepemikiran, minyak dituangin ke kaki masing-masing. Akhirnya pada terbang. Aira ngeliatnya barusan tuh seru. Dia pengen nyobain, tapi malah ditemenin sama senior berotot. Masa mudaku. Main-main di pantainya udah selesai. Hasil taruhan tadi, Yori yang kalah. Nanaka sama Azusa kasihan ngedenger Yori yang harus tidur di lantai. Jadinya dia diajak tidur di kamar mereka. Mana ada sesuatu yang digantung lagi. Yori ngechat Kohei soalnya pengen tidur di lantai aja. Sayangnya dia udah tidur sama guling wibu. Yori bisa tidur sih habis pakai cara barbar. Terus mereka dites dulu buat persiapan ujian nyelam nanti. Mau dites gimana juga, ternyata Yori bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaannya nih soalnya dia belajar semalaman. Cuman kadang-kadang Yori gagal fokus, jadi digebuk sama Cisa deh. Yori kenapa mukanya? Efek belajar semalaman. Lanjut ke latihan praktik. Kohei nyelamnya bener, Yori malah ngambang. Aina keberatan sama oksigen. Kadang-kadang juga kacamatanya Yori kemasukan air. Hasil latihan hari ini kelihatan. Katanya yang lain sih pada oke, tapi Yori terancam nggak lulus soalnya susah ngeluarin air dari kacamata. Langsung muter otak lah dia, nggak mau diledekin sama yang lain. Cisa ngedengar Yori ngedumel sendiri. Untungnya dia nggak jadi curiga soalnya senior-senior ngajakin ke pasar. Tapi gara-gara bapak rental mobil salah nyiapin, si bapak buru-buru nyiapin mobil tambahan yang luas banget. Ya luas sih, kebetulan cuma Aina doang yang bawa SIM. Hidup ini singkat, selamat tinggal dunia. Nggak sopan anjing. Di Jepang juga nggak boleh ngangkut orang di bak mobil ya. Jadilah mereka sembunyi pakai terpal, cuman malah kelihatan kayak mayat. Singkat cerita udah pada balik lagi ke villa. Yori masih mikirin cara biar bisa lulus ujian. Sekarang lagi bagi-bagi grup buat masak. Yori berharap sekelompok sama Cisa biar bisa diajarin nyelam. Cuman Cisa malah salah paham. Dia nggak ngebiarin Yori ngedeket, tapi abis bilang pengen latihan, baru deh mereka akur. Sayangnya Aina malah ngira mereka tuh mau kencan. Apalagi saling minta ketemuan berdua malam-malam. Dan memang nih pas malamnya Cisa diam-diam keluar. Diikutin doang sama Aina. Dia syok berat ngeliat siluet mereka dan begitu dilihat langsung, ngapain anjing? Nyari One Piece. Akhirnya Yori ngasih tahu dia lagi latihan nyelam. Aina juga ikut ngebantuin tapi orang lain ngiranya mereka lagi aneh-aneh. Halo polisi. Gara-gara latihan yang gak ada progres, Yori mau pakai cara lama yaitu nganggap kolamnya sebagai bathtub. Ngefek emang. Terang. Cewek-cewek pada balik ke kamar. Nggak lama kemudian bapak polisi muncul beneran. Yori juga nggak bisa keluar kolam soalnya lagi disensor. Akhirnya semalaman dia di kolam renang deh. Yori juga gagal ikut ujian hari ini. Yang jagain dia cuma Azusa sambil bawa barang-barang buat ngobatin demam. Feelingnya Yori udah nggak enak nih. Gara-gara nggak mau dicolok, buru-buru kabur lah dia. Teman-temannya yang baru balik pada kaget. Mereka ini baru balik nganterin Aina sama Kohei yang sekarang udah punya lisensi buat nyelam. Karena semuanya udah siap, barulah mereka bisa pergi ke tempat nyelamnya. Berangkatnya pakai kapal Budiono Shiregar bareng wisatawan lain. Yang lain mau nyelam ke tempat yang lumayan dalam, sedangkan Yori cuma dibolehin bareng sama para wisatawan. Di bagian atasnya lah, dunia bawah laut tuh benar-benar amazing. Bisa ngeliat atau berenang bareng kura-kura, sedangkan Yori cuma nyelam di bagian atas doang. Pas lagi istirahat, kelihatan juga Yori tuh nggak bersemangat kayak biasa. Hari ini dia lebih pendiam. Sebenarnya Cisa merhatiin saudaranya dari tadi. Jadinya dia nggak ikut nyelam sama yang lainnya. Lebih milih nemenin Yori. Mungkin aja sedih gara-gara gagal dapat lisensi nyelam. Cuman pas disamperin sama dikasih kata-kata semangat, ternyata Yori tuh mabuk laut. Rugi gua temenin. Yori bilang terima kasih soalnya Cisa udah perhatian. Katanya dia nggak bakal nyerah atau sedih kok cuma gara-gara gagal dapat lisensi nyelam. Justru dia pengen buru-buru nyusul mereka supaya bisa nikmatin keindahan laut bareng-bareng. Jadi terharu. Selesai deh liburan mereka semua. Liburan bareng klub diving yang gak pernah disangka-sangka sama Yori di kehidupan kampusnya. Animenya ngebrut banget. Banyak sensor berkeliaran yang pastinya cocok buat ditonton bareng orang tua.